Alhamdulillah, kita bersyukur Indonesia sudah 79 tahun merdeka. Nanti kita ambil kutipan Al-Quran. Wujud mensyukuri kemerdekaan itu, maaf, tidak hanya upacara, apalagi tidak hanya gerak jalan, apalagi hanya lomba makan kerupuk. Itu hanya sebagai bentuk kegembiraan. Hakikatnya mensyukuri kemerdekaan itu paling tidak ada 7 hal yang penting mewarnai. Yang pertama, surat Saba ayat 15. Walaupun sepotong kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi mensyukuri hari ulang tahun proklamasi RI ke-79, ya kita ini harus memperkuat bahwa Indonesia ini berdaulat. Ya. Negara-negara lain pun berdaulat. Jadi jangan sampai Indonesia ini dijajah oleh negara lain. Walaupun bentuknya bukan fisik, tapi juga harus merdeka ekonominya, budayanya, gitu. Jadi berdaulat. Saya pribadi, nuwun sewu ngapunten, bukan pengurus partai, bukan anggota partai, bukan tim sukses. Sangat menghargai jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Mereka meraih kemerdekaan dengan nyawanya, tenaganya, waktunya, hartanya. Sampai Jenderal Sudirman ngidap penyakit saja bergerilya dari hutan ke hutan. Apa itu? Agar Indonesia berdaulat. Jadi jangan sampai ada pulau yang dijual, gitu ya. Maaf, ini pantai yang dijual. Berdaulat kita itu. Indonesia jangan digadekan kepada Australia, kepada Amerika, kepada Cina, kepada Saudi Arabia. Ini negara berdaulat, NKRI. Tidak usah bengok-bengok harga mati. Tapi itulah kedaulatan yang menjadi warna syukuran HUT RI. Apa artinya bingar-bingar hari ulang tahun proklamasi, tetapi Indonesia tidak berdaulat, dijajah ekonominya, budayanya, politiknya, keamanannya. Nah, apa artinya? Di sini letaknya kita mensyukuri kemerdekaan yang intinya itu bagaimana mempertahankan Indonesia ini berdaulat. Yang kedua, negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Ini kajiannya dalam rangka 17-an. Indonesia ini bukan negara agama teokrasi, bukan.
Tapi juga bukan negara ateis dan komunis, bukan. Negara kapitalis ya bukan. Negara Pancasila menjunjung tinggi nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nilai-nilai ketuhanan itu mewarnai negara Indonesia. Walaupun Indonesia ini bukan negara agama, tetapi 6 agama dilindungi oleh negara. Makanya pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, negara melindungi hak warga negara untuk memeluk suatu agama dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Undang-undang itu bukan negara agama, tapi berketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu terkandung dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar saja, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pejabat mau dilantik, yang muslim diletakkan lebih tinggi dari kepalanya Al-Quran, mengucapkan wallahi demi Allah. Itu Indonesia ini bukan negara agama, tapi juga bukan negara ateis dan bukan negara komunis. Negara Pancasila. Ayo kita harus syahadah. Ya kenyataannya begitu, kita terima. Bagi seorang muslim, Tuhan yang Maha Esa itu ya la ilaha illallah. Bagi seorang muslim. Bagi yang beragama non-muslim, lakum dinukum waliyadin. Sebabnya sudah tinggal bangun saja lah, tidak usah mungkin saya dasar-dasar negara, tinggal bangun saja. Sudah memang nyaman dengan Pancasila, 79 tahun. Nah, itulah. Jadi kegiatan panjenengan majelis taklim pada maghrib Rebo kedua keempat, kalau Allah rahmati berkait bisa diselenggarakan. Ini nilai-nilai negara ini. Ya. Aku Indonesia Raya saja bunyinya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang dibangun bukan hanya badan, tapi juga jiwa. Nah, itulah. Yang ketiga, pembangunan yang berkesinambungan dan berkeseimbangan. Kita baca dulu surat Al-A'raf 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-Qasas 77. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Pembangunan Indonesia pun seimbang, berkesinambungan. Silahkanlah membangun jembatan, gedung bertingkat, rel ganda, hotmi, pelabuhan, bandara, pasar modern, itu kebutuhan manusia. Tapi jangan lupa membangun moral, membangun mental. Ini
Ini sudah pikiran loh ini. Anak-anak sekolah nanti di sekolah disediakan kontrasepsi. Itu sudah pikir. Nah, kalau anak-anak sekolah disediakan kontrasepsi, kan itu seperti melegalkan perbuatan asusila. Tidak ada kontrasepsi aja, mencuri-curi, beli. Mau dibawa kemana ini Indonesia ini? Maaf. Itu kan liberal itu. Nilai ketuhanannya di mana? Nah, seimbang. Anak dididik yang pinter, yang bener, gitu loh. Jangan hanya pinter tau, bener. Nah, bener itu akhlak, budi pekerti, agama. Wallahu a'lam ini. Mapel agama sudah tidak menjadi mata ujian. Ya. Bahkan sekarang mencari guru agama negeri itu sudah sulit. Sekolah ini. Jadi oleh karena itu, arti memperingati HUT RI itu ya mari kita sama-sama luruskan kembali, membangun jasmani rohani, fisik material, spiritual, membangun insya Allah mudah-mudahan dunia dan akhirat. Ini membangun, ini pengajian ini membangun jamaah mental ya. Nah, kalau sudah akhlak tidak menjadi perhatian bagi suatu kaum, masya Allah, mana anak menghormati orang tua, mana istri menghormati suami, mana yang muda menghormati yang tua, mana murid menghormati guru. Nah, kalau akhlak sudah lembut, apa artinya hidup ini? Diberi tata krama akhlak aja belum semua bisa baik. Apa dijor kayak hewan, bahaya. Nah, oleh karena itu memperingati HUT RI ke-79, Indonesia berdaulat, negara berketuhanan yang Maha Esa, yang membangunnya dengan keseimbangan dan kesinambungan. Yang keempat, menegakkan keadilan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. An-Nahl 90. Allah menyuruh untuk menegakkan keadilan dan kebaikan. Nah, kalau sudah tidak ada keadilan, berarti yang ada kezoliman. Wong lawannya adil itu zolim. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Zolim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, adil itu hukum. Nah, Indonesia itu negara hukum. Negara hukum itu bukan negara otoriter, bukan kerajaan. Negara hukum. Yang salah ya salah, yang benar ya benar, kan begitu. Kebutuhan hidup dari keadilan. Kalau yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan, itu namanya zalim. Maaf, saya bukan pengkritis, bukan apa, namanya rujuk Al-Quran. Pejabat salah hukum, rakyat benar beda. Rakyat salah hukum, pejabat benar beda.
Membelanya bukan rakyat dan pejabat, benar dan salahnya. Makanya doanya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Itu ya, jangan, kalau pisau bermata dua ya jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu kan dolim ya. Nyolong ayam kecekel dihukum 6 bulan, nyolong 1 triliun bebas. Nah itu kan. Lalu nyolong ayamnya karena lapar. Padahal khalifah kalau mencuri untuk makan, yang hukumannya diingatkan, malah yang kaya yang disalahkan. Mengapa masih ada orang lapar di sekitarmu? Mulanya kata orang-orang yang memang sengaja ingin berbuat begitu ya punya pedoman. Nek ora pinter aja maling, nek maling sing pinter. Itu pedomannya mereka. Nek ora pinter aja maling, dan nek maling sing pinter. Yang sering ketangkep kan itu maling-maling yang orang pinter itu, bodoh. Kalau ayam dan semua orang kok tangannya dipapang, ya cekel ketua RT. Ayam itu kecekel, malah sing maling bisa kecekel ya. Tapi kalau maling sing pinter, triliunan, udah ketangkap, pinter. Jadi ternyata adil itu berat menegakkannya. Makanya sampai Allah perintahkan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi itulah HUT RI intinya kan begitu. Ada pun lomba kerupuk, gerak jalan, lomba senam. Nah, kemarin saya tonjol katanya ada lomba bal-balan perempuan. Maksudnya apa gitu loh. Lomba bal-balan wadon sih ada nonton mau mana. Bahan buka bang rame, kan pemain guling rame. Lu yang nonton bal apa nonton sing main. Itu. Yang kelima, memperkuat persatuan dan persaudaraan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Indonesia itu negara majemuk. Agamanya ada 6, sukunya banyak sekali, bahasanya, pulaunya, tradisinya, budayanya, seninya. Makanya dukunglah itu, Bhinneka Tunggal Ika, kita dukung. Sebab bersaudara itu tidak mesti harus sama. Pas seduluran orang mesti kudu pada. Makanya NU, Muhammadiyah memang ada bedanya, tapi bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kita bersaudara dengan Nun Sewu, keturunan Cina itu saudara kita, sudah WNI. Ya. Untuk
kemana? Membangun Indonesia. Ya, gitu. Jadi sebenarnya Indonesia sudah dijadikan tujuan mempelajari, masyarakatnya bisa guyup rukun walaupun berbeda agama, budaya, bahasa itu, tapi akhir-akhir ini ya sudah mulai kelihatan menajam tentang perbedaan itu dipersoalkan. Ya, adapun saudara kita yang keturunan Cina menguasai ekonomi, ya karena mereka pintar dagang. Anak-anak SR, SD, kota kan kalau ditanya di mana letak negara Cina, di tepi jalan raya. Jadi, letak negara Cina itu di tepi jalan raya. Ya karena mereka punya duit, beli tanah di tepi jalan raya, bangun toko. Ya hak mereka dan nasib mereka. Makanya saya pernah menyampaikan, berbelanjalah di toko muslimah, berbelanjalah di toko muslim. Sementara toko muslim mari bersaing fastabiqul khairat dengan maaf itu. Insya Allah kalau warung muslim, toko muslim kok laris, banyak untungnya, insya Allah keluar zakatnya. Tahu-tahu hewan kurban keluar itulah. Tahu-tahu umroh, tahu-tahu haji, wakaf. Makanya itu, jadi makanya pernah dikritik itu. Kadang orang Islam itu tidak sadar membuat orang lain kaya, membuat orang lain kaya. Makanya waktu ditanya orang Muslim, kenapa Anda tidak turun tahun baru? Sudah cukup diwakili orang Islam. Ya. Sing gawe mercon Islam, sing tuku mercon Islam, sing nabuh mercon Islam. Wis diwakili. Sing gawe trompet Islam, sing ngadol trompet Islam, trompet yang mulai. Sebetulnya kita ini membuat orang lain kaya. Maaf, seandainya orang Muslim kok belinya di toko Islam, wah. Sementara toko Islam pun harus meningkatkan kualitasnya. Tokonya pinggir jalan gede, lampunya sing terang, cete sing breng, barangnya ditata sing apik, pelayannya sing ramah, harganya bersaing. Warung-warung Islam petang langka parkiran lepunya kadang tenggelam. Ya tidak menarik pelayanannya yang dasar suwe. Barangnya orang apik, regane larang. Itu. Di fastabiqul khairat. Marat-marat itu tidak salah. Beli tanah di desa yang jual juga orang Muslim. Mau diteliti pelayan-pelayan semua Muslim. Nah, di sini persatuan dan kesatuan di bidang ekonomi. Yang keenam, musyawarah mufakat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum. Kita tidak sadar kalau MPR itu bahasa Arab semua. Majelis bahasa Arab, musyawarah bahasa Arab, rakyat, rakyat bahasa Arab. Bahkan DPR itu bahasa Arab semua.
Diwan itu kan lembaga, diwan itu lembaga, perwakilan wakil, rakyat rohnya rakyat, musyawarah itu bahasa Al-Quran, wa amruhum syura bainakum. Yang itu Banyumas sudah mengamalkan ini. Anak rembuk ya di rembuk lah itu ya di rembuk sih nggak begitu. Saya bukan ahli pengamat pengkritis sudah, tapi ya cuma kasat mata memeruh. IKN selamat, oh itu nyata sudah. Saya mendukungnya tidak, protesnya tidak, orang musulnya, orang nolak, orang ngerti. Nah, tapi DPR tidak mau pindah, lo sing menyetujui siapa dia? Mesti menyetujui DPR itu, nggak orang belum pindah. Nah, jadi ada ketidaknyamanan situasi memaknai hari ulang tahun yang tiap tahun 17 kita peringati, kita luruskan, ayolah rembukan. Yang rembukannya atasan, rakyat kecil nggak ngerti. Kita di masyarakat amalkan itu, apa-apa dirembuk. Kidul kalian langgar NU, lor kalian langgar Muhammadiyah, rembukan. Sing langgar kidul supaya keren ngadep ngidul, sing langgar lor supaya keren ngadep ngalor, aman kan? Ada orang rembukan sing kidul ngadep ngalor, sing ngalor ngadep ngidul ya, sing nang tengah kelengger. Terus saya sudah mengusulkan itu, ada masjid di Karanggandul itu berdekatan antara Masjid Muhammadiyah dan Masjid NU. Jadi sebagiannya sana mendengar sini, ini enggak sini teman itu. Bisa waladulin amin, ini masjid sebelah itu. Dirembuklah sing amin. Ya, dilanggar wetan, supaya keren ngadep wetan, langgar kulon, supaya keren ngadep kulon. Misalnya kegiatan ya suara jalan pada salon, yang penting kan yang datang pengajian kayak gini ini kan yang penting yang datang. Ya itu tadi, kalau masjidnya sing di sini siapa, punya kan itu selawas lah, itu sudah tidak konteks. Islam itu rahmatan lil alamin, musyawarah, dirembuk tidak adil. Lalu saya mengapunten ini, sekarang sudah mulai bagus itu ada dialog antara organisasi Islam lewat MUI itu, NU, Muhammadiyah, LDI, Salafi, Jemaah Tabligh, silakan. Kalau pengalaman tenggeluran nih, nah perdukuan cilik, warga rias estetik lah. Aisyah mendirikan TK Aisyah. Nah, bocah yang adami dia jadi baik-baik ini ya baliknya orang laku baik-baik dah. Ibunya muslimat NU kayak bareng lebu Aisyah wis pinter baik-baik ini. Akhirnya muslimatnya mendirikan TK lagi dicukupi kecil. Alhamdulillah bangkrut semua. Lalu kampung cilik TK Aisyah orang laku bila anggar musyawarah saya sarankan biarlah TK-nya Aisyah, MI-nya Ma'arif. Nah gitu. Jadi murid sing Aisyah rampung lebu nang MI Ma'arif. Jadi kan laku bareng itu. Ini kadang-kadang emosi loro-lorone. Kalau sudah emosi kan akal yang keluar, tapi
Alhamdulillah Banyumas aman. Relatif orangnya suka rembukan tadi, karena rembuk ya direbut enak. Itulah lawatan Indonesia. Yang terakhir, nilai peringatan proklamasi adalah menggairahkan tolong menolong dan gotong royong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Menolong, gotong royong itu masyarakat Indonesia. Ini panitia 17-an RT, alhamdulillah ya, tolong menolong gitu ya. Banyak yang timbul sikap persaudaraannya. Cuma dari dulu sekarang perlu penghayatan yang ini, 7 nilai ini. Orang sekedar melabur pinggir jalan aspal gitu aja. Apalagi lomba-lomba yang tidak mendidik. Ya saya sih tidak menentang. Cuma mungkin hanya golek guyon ya. Itu lomba makan kerupuk itu saya batin. Lah, orang makan kerupuk perkasa teman. Mungkin lomba azan apa lomba bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu. Ya yang hiburan silakan. Malah ibu-ibu RT dulu terus tak dikritik berhenti. Ibu-ibu kok lomba kalau nonton basketball, ya menjerit-jerit tuh. Bahwa misalnya lomba masak itu kan ada manfaatnya. Lomba busana muslimah ada manfaat. Mari bersama-sama kita hayati selamat RI ke-79. Semoga Indonesia jadi negara yang paling betul, walaupun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Monggo ditutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.